ada yang wudu dalam kondisi kalau lagi emosi, ya. Seperti kata Nabi SAW, kalau kalian sedang marah dan kalian berdiri, duduklah. Kalau kalian duduk masih marah, berbaringlah. Kalau kalian masih marah juga, berwuduklah. Karena wudu itu akan menghilangkan gangguan syaitan. Gitu kan? Begitu juga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya sebagai seorang muslim dan mukmin kita selalu memuji dan memuja Allah, karena memang dua susunan kata ini alhamdulillah Allah telah jadikan sebagai kalimat bersyukur, berterima kasih kepadanya. Dan tentu saja syukur kepada Allah ini akan membuat semua nikmat itu bisa bertahan ataupun bertambah. Sebagaimana Allah kekalkan dalam firman dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Dan nikmat Allah terlalu melimpah kepada kita, saudaraku seiman, yang harus kita pekah menilainya. Dari mulai kita lahir sampai detik ini, Allah masih memberikan kita umur, alhamdulillah, dan semoga kedepannya Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan dan kesempurnaan iman kepadanya. Maka nikmat Allah dari makanan, minuman, pakaian, transportasi, air, oksigen, dan segala macam hal sudah terpenuhi. Dan terus nikmat tersebut atau rezeki itu akan bertambah dan terus kita nikmati sampai ajal kita datang. Dan Allah membolehkan kita menikmati selama halalan thayyibah, dibolehkan dan juga berkualitas, serta kita mensyukuri nikmat tersebut. Maka ini termasuk nikmat besar. Allah masih memberikan kita hari ini umur lagi dan bisa kita gunakan di atas ketaatan. Termasuk bila seseorang muslim tersibukkan dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain, itu berarti tanda Allah mencintainya. Nah, jadi kalau misalnya kita sibuk dari satu majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain, dari solat ke solat yang lain, dari zikir ke zikir yang lain, dan seterusnya, maka ini menandakan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba tersebut. Karena memang Allah menginginkan kebaikan untuknya. Sementara kalau Allah membenci seorang hamba, Allah akan membuatnya lalai. Dan tidak ada keinginan ataupun kesempatan bagi dia untuk berzikir dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin kita sepakat, kita semua meluangkan waktu di pagi ini dengan tujuan tentunya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpul sama-sama menjalin dan meraut ukhuwah Islamiyah kita. Berikut juga kita menghadiri majelis ilmu untuk mempelajari hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati dan dijadikan sebagai suri tauladan. Allah menjadikannya sebagai kekasih dan penutup risalah langit, tidak lagi Nabi dan Rasul setelahnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Kembali kami sambut teman-teman sekalian, ahlan wa sahlan, selamat datang di tempat kami dan juga di majelis ilmu kita ini. Selalu semangat dan ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, karena agama kita adalah agama ilmu. Islam sangat memerangi sifat bodoh, malas, menunda-nunda amal. Semua muslim harus memahami bahwasanya dia harus berprestasi, meraih apapun yang terbaik dari dunia dan juga akhiratnya, selama bukan hal yang diharamkan dalam agama. Jadi kita memang dianjurkan untuk kreatif, untuk inovatif dan seterusnya. Semua itu memang bagian daripada perintah agama. Dan Nabi SAW berlindung dari sifat malas, ketergantungan dengan orang, dan banyak sifat-sifat buruk yang lain, diantaranya dendam yang merupakan rentetan daripada kebodohan itu sendiri. Dan ikhlaskan niat, karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadits, Inna Allah la iqbalu amalan illa makana khalisan liwajhi. Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi kalau tadi misalnya yang datang di sini hanya sekedar untuk testimoni ataupun seremoni saja, maka diubah niatnya, mumpung kita baru memulai ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar bersama-sama menuntut ilmu. Di mana Nabi SAW kalau melihat ada sahabat yang datang untuk belajar, beliau mengatakan marhaban bi talabatil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Lalu beliau menyiapkan tempat di belakang rumah beliau, kurang lebih bisa menampung sekitar 300 orang yang dikenal dengan Ashabus Suffa, di mana mereka memang fokus belajar kepada Nabi SAW. Dan dalam sebuah hadis yang lain, berita gembira bagi orang yang ikhlas tentunya, kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya yang menuntut ilmu, maka dia akan diberikan pahala haji lengkap. Dan kita tahu haji itu jaraknya jauh, biayanya besar, membutuhkan ekstra energi. Tapi kita bisa mendapatkan dengan menghadiri satu kali majelis ilmu asal kita ikhlas karena Allah
Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan teman-teman sekalian buku kita 40 alam amalan pelebur dosa yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri hafidhahullah. Dan terus kita ulangi dan mengingatkan kembali dosa di sini di buku kita, dan saya setuju dengan penerbit untuk menandai dengan warna merah karena memang dia adalah makna lainnya pelanggaran. Semua dosa dan pelanggaran berarti ada konsekuensi hukuman. Bisa saja dimaafkan, tapi bisa saja juga dihukum. Dan seorang muslim mempelajari sebuah dosa untuk dijauhi, bukan untuk dicoba. Tidak perlu kita mengatakan, oh khamr diharamkan dalam Islam atau babi misalnya. Lalu kemudian saya mau coba dulu deh, seperti apa? Itu tidak diperlukan. Seperti kita tahu kalau kita ugal-ugalan, balap-balap misalnya di jalan yang licin, ini kemungkinan besar akan kecelakaan. Untuk apa kita mau tes? Mau coba untuk apa? Risikonya tetap ada. Maka kenapa kita tidak menjadi orang yang berprestasi saja? Menjaga nama baik kita, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah beliau, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dengan tidak pernah buat masalah dengan mereka. Ada orang yang datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma seraya berkata, "Tolong tuliskan untuk aku semua ilmu." Maka Abdullah bin Umar mengatakan, ilmu itu banyak sekali kalau harus dituliskan. Tapi kalau kau mau kesimpulannya, usahakan kau bertemu dengan Allah dalam kondisi punggungmu selamat dari darah-darah orang. Maksudnya kau tidak pernah menumpahkan darah orang. Lisanmu selamat daripada kehormatan orang lain. Dan juga kamu selamat dari harta orang lain. Maka dengan izin Allah kamu akan selamat. Artinya menjaga hubungan baik juga dengan manusia. Orang bisa memusuhi kita, biarkan saja. Asal jangan kita yang memusuhi orang lain. Orang bisa berbuat jahat dengan kita, biarkan saja. Asal jangan kita yang berbuat jahat. Karena semua pasti akan ada balasannya. Siapapun yang punya masalah dengan kita di dunia ini, dan dia tidak sempat bertobat atau minta maaf, ataupun kita tidak ridhoi, maka kita akan bertemu di mahkamah Allah yang maha adil, dan pasti kita akan mengambil hak-hak kita. Menuju ke akhirat teman-teman, kita dianjurkan membawa dua hal, dan jangan bawa dua hal. Membawa dua hal ini membawa amal saleh dan teman-teman yang saleh. Selalu sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Masing-masing kita harus memaksakan diri dan mengontrol dirinya. Karena memang kita diciptakan untuk ibadah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan juga tentu dia menjauhi segala macam pelanggaran-pelanggaran. Sehingga memang dia bisa selamat itu. Di buku ini kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu. Di halaman 17 tentang pelebur dosa. Jadi ada dosa itu ada konsekuensinya, tapi bisa dilebur. Di antaranya peleburan dosa itu adalah mati di atas tauhid. Ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Mati di atas tauhid berarti dia tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya sibuk dari ketaatan kepada ketaatan selanjutnya. Ini saya tidak ulangi lagi. Sekarang kita masuk ke pelebur dosa 2, 3 dan 4. Ini sekaligus akan saya bacakan dan nanti kita akan panjang lebar menjelaskan syarahnya karena semuanya mirip membahas tentang masalah wudu. Kalau di pelebur dosa yang kedua, masalah menyempurnakan wudu. Kalau di pelebur dosa yang ketiga ditulis oleh penulis berwudu dan sholat 2 rakaat. Ini biasa dikenal dengan sholat sunnah wudunya. Kemudian di pelebur dosa yang keempat, siapa yang melakukan dosa lalu berwudu dan sholat 2 rakaat serta memohon ampunan kepada Allah, ini juga mirip dengan bahasan tadi. Jadi sebenarnya pelebur dosa ketiga lebih kepada wudunya dan sholat 2 rakaatnya. Kalau pelebur dosa keempat adalah sholat taubatnya tadi diikuti dengan istighfar. Jadi sebenarnya ini kayak satu bahasan 3 poin ini kita akan bahas pada kesempatan ini. Mungkin sebagian orang, teman-teman sekalian, dibisikkan oleh syaitan. Kalau mendengar masalah bahasan wudu, masalah sholat sunnah misalnya, kok itu sih bahasannya gitu ya. Seakan-akan dianggap remeh. Padahal sebenarnya amal ibadah ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan merupakan ciri khas seorang muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma saking jelinya menjaga wudu ini dan agar selalu mendapatkan keutamaannya, beliau sampai-sampai kalau sholat malam, misalnya sholatnya 11 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 10 rakaat berarti 5 kali salam, plus witir 1 berarti 6 kali salam. Beliau setiap kali salam 2 rakaat, wudu lagi,
untuk sholat 2 rakaat sesudahnya. Salam wudu lagi untuk sholat 2 rakaat lagi selanjutnya. Sampai 6 kali berwudu untuk menyelesaikan sholat. Hanya untuk mengejar keutamaan wudu ini. Dan juga hadis Nabi SAW yang memerintahkan sahabat untuk berwudu, kemudian tidur, maka lalu mengajarkan beberapa jenis doa, tapi wudu ini yang menjadi saksi bahasan kita. Kata Nabi SAW, kalau kau meninggal dalam keadaan itu, maka pastikan kau meninggal di atas keadaan Islam. Maksudnya kalau dalam keadaan berwudu. Dan ciri khas seorang muslim, wudu itu bukan hanya untuk sholat, tapi wudu setiap saat. Setiap batal wudu. Sehingga kalau masuk waktu sholat, tidak butuh antri lagi untuk wudu. Dan akhirnya tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam, tidak ketinggalan sholat qobliyah, tidak kehilangan juga doa mustajab antara azan dan iqamah. Semua ini bagian dari hal dasar dalam Islam. Ya. Dan kita tahu wudu ini rentetannya memang sangat dekat dengan sholat ya. Dan kita tahu sholat adalah amal yang pertama dihisab pada hari kiamat nanti. Nah ini bahasan mungkin prolog atau pembukaan daripada wudu ini. Sehingga teman-teman kalau ada majelis ilmu tidak usah dianggap remeh tentang sebuah tema akan dibahas. Kalau cuma ada bisikan syaitan maka isti'adah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami duduk di majelis-majelis para ulama di Masjid Nabawi. Mereka dengan semangatnya, dengan ramainya dihadiri oleh jemaahnya, membahas masalah keutamaan wudu, membahas masalah keutamaan sholat sunnah. Justru kalau sudah dibahas, biasanya kita lebih termotivasi untuk menjaganya. Bermula daripada hal-hal yang seperti ini, nanti hal-hal yang lebih besar juga kita lebih mudah untuk menjaganya. Masalah menyempurnakan wudu diangkat oleh penulis sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مآخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مآخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مآخر قطر الماء hatta yakhruja naqiyyan minadz dzunub. Artinya, apabila seseorang hamba muslim atau mukmin berwudu, lalu dia membasuh wajahnya, karena salah satu rangkaian wudu adalah membasuh wajah, maka keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilihat oleh kedua matanya bersama dengan tetesan air. Bersama dengan air atau bersama dengan tetesan air yang terakhir. Apabila ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya semua dosa yang dia kerjakan dengan kedua tangannya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua dosa yang didatangi atau dilangkahi oleh kedua kakinya bersama air atau bersama tetesan air terakhir, hingga dia selesai berwudu dalam kondisi sudah bersih dari dosa dan juga kesalahan-kesalahannya. Hadis ini seperti biasa, kalau ada hadis kita akan coba ngorek mutiara, kita korek mutiara ilmunya. Yang pertama, yang menjaga wudu itu memang adalah ciri khasnya muslim dan mukmin. Dan makin kuat keislaman dan keimanannya, maka makin sering dia menjaga wudunya. Makanya di sini di potongan pertama kata Nabi SAW, kalau seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, ya, maka berarti ada anjuran untuk menjaga wudu. Banyaknya orang tadi saya sempat singgung terlambat sholatnya sehingga ketinggalan takbiratul ihram pertama imam, padahal itu punya keutamaan. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam 40 hari, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu sholat, imam Allah Akbar, kita Allah Akbar di belakangnya. Jadi berarti kita sudah masuk ke masjid jauh sebelum dimulai sholat. 40 hari tidak ketinggalan ini, maka dia dijamin akan selamat dari 2 hal. Dari kemunafikan dan dari api neraka. 40 hari. Pernah ada seorang syekh dilamar oleh anaknya di Jeddah. Anaknya dilamar oleh seseorang laki-laki. Namun dia lihat laki-laki itu biasa-biasa saja secara agama. Sementara dia sudah didik anak perempuannya dengan sangat ketat dalam masalah agama. Namun dia ingin mempraktikkan hadis ini. Syekhnya ingin mempraktikkan hadis ini. Maka dia bilang sama anak laki-laki tersebut, saya akan terima lamaran kamu, tapi dengan syarat. Kamu harus 40 hari berturut-turut sholat di masjid saya ini. Dari subuh, duhur, asar, maghrib, saya mau lihat kamu di belakang saya. Kalau kau penuhi syarat itu, saya akan terima lamaran kamu.
Lalu anak laki-laki ini bercerita. Dia bilang 4-5 hari pertama saya nggak ikhlas karena Allah. Betul-betul tidak ikhlas karena Allah. Karena hanya mengejar supaya lamaran saya diterima. Yang penting saya dilihat oleh syekh ada di situ. Tapi mulai masuk hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8, apalagi setelah hari ke-40, saya betul-betul menikmati saf pertama itu dan takbiratul ihram imam. Dan merasa kalau saya kehilangan, saya tidak ingin kehilangan. Kalau kehilangan ada sesuatu yang besar sekali saya hilang. Dan setelah 40 hari, saya mengambil sebuah kesimpulan, diterima atau tidak lamaran saya, tetap saya akan jaga ibadah ini. Betul-betul Allah hilangkan. Sifat salah satu ciri munafik adalah idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau mendirikan salat mereka malas. Gitu. Tapi itu hilang. Secara otomatis jadi hilang dari dia. Gitu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, menjaga ini adalah salah satu hal yang penting. Biasanya membuat kita telat takbiratul ihram pertama imam karena telat wudu. Azan, apalagi iqamah baru antri di tempat wudu. Sehingga hanya masbuklah 2-3 rakaat. Hal yang penting harus kita peka dalam ibadah teman-teman sekalian. Sekali luput dari kita ibadah itu, maka tidak bisa kita perbaiki. Contoh misalnya, tadi subuh ada orang yang ketiduran, dia tidak sholat subuh di masjid. Kalau dia punya udzur, misalnya dia memang kena ketiduran, oke. Yang penting dia jangan tinggalkan sholat subuh. Tapi tidak bisa disamakan antara dia sama orang yang meluangkan waktu ke masjid sholat. Dari sisi pahala nggak bisa. Dan Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan berada di lindungan Allah sampai besok pagi lagi. Lindungan ini maksudnya dilindungi, dijamin rezekinya, dijamin keselamatannya, ya, dijamin juga keamanannya. Maka kata Nabi SAW, jangan kalian lepaskan perlindungan Allah itu. Sekarang kalau ada orang, dia ketiduran. Sebenarnya dia bisa saja bunyiin alarm misalnya, dia bisa saja kalau komitmen dia niat, ya, dan dia betul-betul bertekad ingin bangun, Allah akan bangunkan. Mungkin teman-teman pernah praktikin ingin bangun sholat malam jam 3, tiba-tiba kita bangunnya jam 3. Allah SWT bisa mudahkan sebenarnya kita. Kalau orang baru dengar nih hadits ini misalnya di pengajian kita, oh ternyata orang sholat subuh berjamaah itu dapat perlindungan dari Allah ya, dijamin semuanya, keselamatannya, rezekinya, ya, diterima amalnya. Tapi tadi subuh kebetulan tidak sholat berjamaah di masjid. Apakah dia bisa kembali untuk memperbaikinya? Sudah nggak bisa. Dia baru bisa memperbaiki esok hari kalau dia masih hidup. Dan pasti akan beda antara dia sama orang yang sempat sholat tadi subuh. Nggak bisa diperbaiki. Nggak usah, itu jauh. Lebih besar dari itu adalah, kalau ada orang sama-sama, si A sama si B sama-sama ke masjid sholat, subuh misalnya. Tapi yang satu dapat takbiratul ihram imam, sehingga dia dapat pahala dari awal. Karena mulai Allah Akbar imam, kita juga Allah Akbar, malaikat sudah mulai mencatat pahala. Mulai doa iftitah, al-fatihah. Dengan ada si B datang, dia datang setelah imam waladdallin. Tetap si A lebih afdal dan lebih besar pahalanya. Makanya pernah ada di masa Nabi SAW, saudaraku si iman, coba renungi kisah ini. Ada orang meninggal bersahabat dan umurnya sama. Selisih di antara mereka sekian hari. Kalau tidak salah sepekan selisihnya dalam riwayat itu. Yang satu mati syahid pekan lalu, pekan yang kedua, pekan depannya meninggal orang yang satu lagi sahabatnya tapi tidak mati syahid. Waktu sedang disolati, kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Dibandingkan saudaranya mati syahid pekan lalu, kata para sahabat, ya Rasulullah, kami berharap orang ini dengan persahabatannya nanti bisa sama-sama di surga. Dalam pikiran para sahabat yang meninggal mati syahid pekan lalu pasti lebih baik. Karena mati syahid. Ini mati biasa. Lalu Nabi SAW mengatakan apa? Tentang selisih sepekan saja. Si B yang meninggal ini bukan mati syahid, sempat sholat sepekan. Sempat mungkin berzikir sepekan saja. Kata Nabi SAW, ketahuilah orang ini yang baru kita sholati, dibandingkan dengan yang meninggal pekan lalu, derajatnya antara langit dan bumi ini lebih baik. Karena dia sempat sholat selama sepekan. Dia sempat dapat Jumat sekali. Itu luar biasa. Jadi jangan pernah anggap remeh ibadah. Masalahnya ibadah itu sekali luput tidak bisa kita perbaikin. Jadi harus kita pekah benar gitu ya. Sekali luput tidak bisa diperbaiki. Kalau dosa, kita berdosa nih. Kita tobat masih bisa dimaafkan. Tapi amal soleh nggak bisa. Nanti itu yang membedakan derajat seseorang di surga. Maka kita harus pekah sekali. Ya. Itu pelajaran pertama, bahwasanya
Di sini seruan atau panggilan Nabi SAW untuk orang-orang beriman, dan memang yang menjaga wudhu itu pasti kena imannya dan Islamnya sangat baik. Kalau tidak, dia tidak akan peduli. Karena rentetannya selain mendapat keutamaan tadi pembersihan dosa yang disebutkan dalam hadis ini, juga nanti dia bisa segera sholat di awal waktu. Dan kalau anda sudah punya wudhu sebelum azan waktu sholat, maka secara otomatis kita akan masuk di musola atau masjid, di mall kah, di dekat rumah kah, pasti sebelum waktu sholat. Berarti kita bisa ya dapat saf pertama. Kata Nabi SAW, terutama bagi laki-laki ya, kalau seandainya manusia mengetahui apa yang Allah janjikan dan siapkan sebagai balasan di azan dan saf pertama, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Di dalam riwayat lain, maka mereka tidak menemukan kecuali mereka harus saling mengundi, berlumba-lumba, maka mereka akan melakukannya karena besarnya pahalanya. Kalau kita sudah punya wudhu, kita bisa dapat keutamaan itu. Terutama laki-laki bisa di saf awal, di belakang imam, bisa sholat sunnah qobliyah, bisa mendapat doa mustajab antara azan dan iqamah. Yang kata Nabi SAW, doa antara azan dan iqamah sangat jarang ditolak ya. Dan akan beda dengan orang yang telat. Nah, seperti itulah. Ini rentetan-rentetan kalau orang telat dalam masalah wudhu gitu. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil, wudhu itu akan membersihkan dosa-dosa. Semua yang umumnya dilakukan oleh anggota tubuh. Dan biasanya yang paling sering membuat dosa adalah anggota tubuh yang disebutkan sini ada 4. Mata dengan melihat, telinga dengan mendengar, tangan menjamah, kaki melangkah. Nah, dalam sebuah hadis yang lain, zina itu bermula dari amal-amal ini. Melihat, mendengar gitu ya, menjamah, melangkah ke tempat, lalu kemudian disempurnakan dengan kemaluan seseorang. Jadi memang 4 anggota tubuh ini kalau bisa dijaga, maka secara otomatis terjaga yang lainnya. Seperti itulah. Dan kalau wudu, ini semua anggota ini akan tersentuh dengan air. Padahal sebenarnya sederhana sekali. Wudu itu mungkin cuma 1-2 menit saja kita wudu. Tapi lihat keutamaannya. Kata Nabi SAW, kalau dia membasuh wajahnya, maka akan gugur semua dosa yang pernah dilihat oleh kedua matanya. Bersamaan dengan tetesan air terakhir. Semua gugur dosanya. Kalau sehari kita wudhu 5 kali dalam sholat, atau kita setiap batal kita wudhu, atau kita sempurnakan wudhu itu banyak sekali. Ada wudhu untuk menjalankan sunnah Nabi begitu batal wudhu lagi. Ada yang wudhu mau sholat, ada yang wudhu dalam kondisi kalau lagi emosi, ya, seperti kata Nabi SAW, kalau kalian sedang marah dan kalian berdiri, duduklah. Kalau kalian duduk masih marah, berbaringlah. Kalau kalian masih marah juga, berwuduklah, karena wudhu itu akan menghilangkan gangguan syaitan, gitu kan? Begitu juga ada wudhu sebelum tidur. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Kalau anda wudhu sebelum tidur menjalankan sunnah Nabi SAW, kalau meninggal malam itu dalam kondisi fitrah atau dijamin keislamannya. Jadi banyak sekali wudhu itu banyak rentetannya itu ya. Sama juga dengan wudhu, maaf ini kalau orang mau mengulangi hubungan biologis suami istri. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, siapa yang akan mengulangi hubungan biologisnya, misalnya baru selesai dia mau ulangi lagi, maka berwuduklah, karena itu akan lebih memotivasi dia. Sebagian ulama hadis membahas ini mengatakan karena titik-titik yang kena air wudhu itu adalah memang menyegarkan kembali telapak tangan, mulut dan hidung, wajah, kepala, kaki, semua ini titik-titik yang menyegarkan tubuh. Ada urat-urat saraf sensitif di situ yang kalau tersentuh air dia akan segar kembali. Kalau kita ngantuk, cuci wajah, cuci tangan, cuci kaki, semua itu menyegarkan kembali. Nah seperti itu. Dan terlalu banyak keutamaan yang luput dari kita kalau kita sia-siakan masalah ini. Kalau gugur dosa, dan ini yang menjadi inti bahasan kita, kenapa wudhu masuk dalam pelebur-pelebur dosa dalam buku kita ini? Karena memang dengan wudhu itu gugur dosa yang dilihat oleh matanya. Artinya tidak akan ada konsekuensi hukuman di mata. Secara rasional mata kalau lihat yang haram kan harus dihukum. Ya. Tapi ini lepas dari itu. Begitu juga dikatakan kalau dia membasuh tangannya, baik telapak tangan ataupun sampai ke siku. Di awal wudhu telapak tangan saja atau sampai ke sikunya. Ini semua juga akan mengukurkan semua dosa yang pernah dijama oleh tangannya. Tentu di sini yang dijama yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak berhubungan dengan hak orang lain ya. Kalau misalnya kita ma'udzubillah mencuri, kan itu menggunakan tangan. Ini nggak cukup dengan hanya wudhu. Karena harus taubat nasuha, karena mencuri barang orang. Ya, tentu wudhu akan menyempurnakan pembersihan dosanya, tetapi dia harus mengembalikan produk yang pernah diambil. Atau minta keridhaan
dari pemilik barang tersebut. Itu baru bisa disempurnakan karena berhubungan dengan hak manusia. Begitu juga dengan dosa yang dilangkahi oleh kaki. Semua juga akan dibersihkan dengan berwudu. Ini faedah kedua dari hadis. Kita masuk untuk ini kita belum panjang lebar menjelaskan syarah ya. Ini kita baru mengambil faedah dari hadis. Kita pindah sekarang ke pelebur yang ketiga karena ini satu makna atau satu bahasan tentang masalah wudu, yaitu berwudu dan sholat 2 rakaat. Beranjak daripada hadis Imam Bukhari meriwayatkan dari Humran, mantan hamba sahaya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in, annahu ra'a Uthman bin Affan da'a bi wudu fa afraga ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma 3 marrat thumma adkhala yaminahu fil wudu thumma tamadmada wastanshaka wastanthar thumma ghasala wajhahu 3 wa yadayhi ila al-mirfaqaini 3 thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kull rijlin 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهم نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Kata Uthman bin Affan, kata Humran, ya Humran ini mantan budaknya Uthman bin Affan. Istilah mantan budak ini teman-teman sekalian dalam Islam ada ya. Di masa dulu ada perbudakan. Semenjak Perang Dunia Kedua, disepakati secara internasional di dunia ini tidak ada lagi perbudakan, dihapus. Kalau dulu sebelumnya ada. Di masa Nabi SAW juga ada. Bahkan ada di kota Madinah itu pasar menjual beli budak. Dan dalam Islam kita dianjurkan dalam ayat-ayat Quran, fakku raqabah, tahrir raqabah, bebasin budak, bebasin budak. Jadi itu termasuk ibadah. Kalau kita punya uang kita ke pasar budak beli, kalau kita bilang saja kamu bebas karena Allah, itu ibadah. Contoh seperti Bilal, dulu budaknya Umayyah, dibebaskan oleh Abu Bakar. Dan kata Nabi SAW, siapapun Muslim membebaskan saudara Muslim dalam keterbudakannya, masih dalam budak dia tebus, kayak Abu Bakar menebus Bilal, maka Allah jadikan setiap anggota budak yang dibebaskan itu anggota tubuhnya sebagai penebus dan penyelamat si penebusnya dari api neraka. Mata dengan mata, tangan dengan tangan, setiap anggota tubuhnya. Bahkan sampai kemaluannya budak yang dibebaskan dengan kemaluan orang yang membebaskannya. Ini keutamaannya. Dan cukup banyak keutamaan masalah bebasin budak. Makanya para sahabat berlumba-lumba bebasin budak ini. Nah kalau anda bebasin budak, anda mengatakan anda bebas karena Allah. Ada istilah dalam agama kita maula. Maula ya. Maula itu maksudnya mantan budak. Misal A membebaskan si B, maka si A ini nanti dapat julukan si B yang dibebasin dikatakan B maulanya A, gitu ya. Dan ini ada hukum syar'i, ada hukum syar'inya. Kalau anda bebasin budak, dia bebas karena Allah, maka kalau si yang pembebas ini, kalau budak itu menjadi kaya setelah itu, dia bekerja jadi kaya dan dia meninggal, yang bebaskan termasuk dapat warisan. Ini satu-satunya orang yang dapat warisan yang bukan kerabat. Tidak ada hubungan kerabat, tapi karena dia bebasin. Nah itu istilah dengan mantan budak. Nah Uthman bin Affan pernah punya budak namanya Humran. Humran ini dibebasin oleh Uthman, makanya dikatakan Humran mantan budaknya ya Uthman. Ini maknanya. Dikatakan bahwasanya ia pernah melihat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Humran bercerita radhiyallahu anhu meminta untuk diambilkan air wudu. Humran cerita bahwasanya Uthman bin Affan pernah minta satu bejana isi air untuk berwudu. Lalu dia pun menuangkan air dari bejana dan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam bejana lalu berkumur-kumur, beristinsyak. Istinsyak itu memasukkan air dengan kuat di hidung, dihirup. Kemudian beristinthar. Istinthar itu mengeluarkan air dengan tangan kiri dengan kuat, ya, membersihkan hidung. Itu namanya istinsyak dan istinthar. Bagian-bagian buku itu kan masih menggunakan bahasa Arab, walaupun ada footnote di bawah ya. Disebutkan istinsyak menghirup air ke dalam hidung. Kemudian istinthar mengeluarkan air dari hidung itu sendiri. Setelah kumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung, Uthman pun kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Lalu membasuh kedua tangannya hingga siku 3 kali. Setelah itu dia mengusap kepalanya.
kemudian membasuh kaki kanan dan kirinya hingga mata kaki 3 kali. Setelah selesai, dia pun berkata, kata Utsman bin Affan, ini Humran yang bercerita. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, aku pernah melihat Nabi SAW berwuduk seperti wudukku ini. Lalu beliau bersabda, siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, kemudian sholat 2 rakaat tanpa berbicara kepada dirinya, maka Allah mengampuni dosanya yang telah berlalu. Riwayat ini teman-teman langsung kita ambil faedahnya dulu. Yang pertama, kedudukan Humran radhiyallahu anhu. Ini adalah mantan budaknya tadi, Utsman bin Affan. Kenapa kita sebutkan dalam hadis ini salah satu fadilahnya atau keutamaannya adalah keutamaan ya, atau hikmahnya adalah keutamaan Humran, karena metode yang kami gunakan dalam menjelaskan hadis Nabi SAW, setiap kali ada orang yang menceritakan kronologis hadis, kita jadikan sebagai keutamaannya. Karena di sini Humran yang bercerita tentang kasus wuduknya Utsman, lalu bagaimana Utsman menyampaikan tentang keutamaan ya yang disampaikan Nabi SAW. Kan bisa saja kasusnya adalah Humran bisa saja tidak menceritakan cerita ini. Bisa saja Humran bilang, saya dengar Utsman bin Affan berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang uduk seperti udukku, maka akan, ya, seterusnya akan mendapatkan keutamaan tadi. Lalu kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dosa-dosanya akan diampuni yang lalu. Tapi kan Humran menceritakan kita kronologis hadis. Nah ini berarti mungkin di masa itu, kalau ada orang yang hadir tidak penting bagi dia. Tapi bagi kita yang tidak hadir, itu penting. Jadi kita jadi tahu, oh ternyata Utsman ini punya satu metode dalam menyampaikan dakwah Nabi SAW. Dia bukan hanya langsung sampaikan secara teori. Uduklah seperti yang Nabi ajarin, nanti dosa kalian akan gugur. Kan bisa saja. Tapi di sini tidak. Utsman bin Affan minta wadah, mencontohkan uduk di depan Humran. Kemudian setelah diperhatikan dengan seksama, lalu dia mengatakan, dulu di masa Nabi, Nabi juga pernah beruduk seperti udukku ini. Persis seperti ini aku contohin sekarang. Dan beliau bersabda, siapa yang uduk seperti udukku ini, makanya Utsman praktikin, gitu ya, maka akan dibersihkan dosanya yang telah lalu. Jadi ini kedudukan Humran radhiyallahu anhu. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang menggunakan berbagai macam metode dalam pendidikan. Di sini Utsman bin Affan bisa saja mengatakan, uduklah dengan membasuh telapak tangan, dengan kumur-kumur dan mencuci hidung, dengan membasuh wajah, dengan tangan sampai siku, kepala, kemudian kaki. Karena Nabi mengatakan akan membersihkan dosa, bisa saja begitu. Tapi Utsman tidak seperti itu. Salah satu metodenya tadi kita sampaikan adalah beliau minta bejana air di depan orang-orang, lalu beliau sengaja praktekin wudhu itu supaya orang tahu caranya. Nah ini salah satu metode yang menarik yang bisa dilakukan tentunya. Ya. Dan kami juga dalam travel yang Allah amanahkan ini, dalam manasik kita juga menyampaikan dan mengajarkan tentang tata cara wudhu dan sholat yang benar, supaya nanti pada saat tiba di tanah suci insyaAllah teman-teman sudah bisa lebih memperbaiki dan menyempurnakan kalau ada yang kurang gitu ya. Karena masih tidak asing, banyak sekali yang terjemah yang tidak tahu tentang cara wudhu yang benar ataupun sholat yang benar sehingga sia-sia waktunya. Sayang sekali gitu. Ini pelajaran kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang untuk selalu menjaga wudhu, karena memang keutamaan disebutkan oleh Nabi SAW. Di dalam hadis ini kata Utsman bin Affan, siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, berarti menandakan memang keutamaan atau ada anjuran untuk menjaga wuduk seperti wuduk Nabi SAW. Pelajaran yang keempat, pentingnya menggabungkan antara wuduk dengan sholat 2 rakaat. Kalau hadis ini tidak menyebutkan tentang sholat apa jenisnya, intinya sholat 2 rakaat. Ada yang mengatakan sholat wudu, ada yang mengatakan boleh sholat qobliyah, tahiyat masjid, bebas saja. Intinya dia kalau setiap wudu dia sholat. Ataupun dia sholat wajibnya. Misalnya orang wudu masuk masjid, kemudian dia niat sholat. Maka semua itu dia bisa mendapatkan keutamaan pembersihan dosa ini. Sekarang pelebur yang keempat yang terakhir yang kita bahas ya pada kesempatan ini, tentu setelah ini akan ada tambahan syarah atau penjelasan dari beberapa hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan wudhu ya. Di halaman 20 bagian-bagian bukunya, di pelebur dosa yang keempat, siapa yang melakukan dosa lalu berwudhu dan sholat 2 rakaat serta memohon ampunan kepada Allah. Jadi perbedaannya dengan pelebur yang ketiga tadi, wudhu lalu sholat 2 rakaat. Jadi mau sholat sunnah atau sholat wajib, mau ada dosa atau tidak ada dosa, intinya dia wudhu lalu dia sholat, itu dapat keutamaan pembersihan dosa.
Di sini di pelubur yang keempat, siapa yang berbuat dosa, dia memang pelaku dosa, dia ingin bersihkan dosa itu. Salah satu yang dianjurkan adalah berwudu lalu sholat 2 rakaat. Nah, ini yang biasa disebutkan dengan sholat taubat. Ya. Beranjak daripada hadis Ibnu Al-Hakam Al-Fazari, dia berkata, aku mendengarkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, inni kuntu rajulan idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan nafa'ani Allahu minhu bima syaa'a yanfa'ani bihi wa idza haddatsani rajulun min ashabihi istahlaftuhu fa idza halafa bi saddaqtuhu wa innahu haddatsani Abu Bakar wa sadaqa Abu Bakar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yaqumu fayatatahhar ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku adalah orang yang jika mendengar satu hadis dari Rasulullah SAW, maka Allah memberiku manfaat darinya sesuai yang dia Allah kehendaki. Apabila seseorang dari sahabat-sahabat Nabi menyampaikan hadis kepadaku, maka aku memintanya bersumpah atas nama Allah. Maksudnya, benar enggak ini hadis kamu sampaikan? Jika ia bersumpah atau dia bersumpah, maka barulah aku mempercayainya. Sesungguhnya, kata Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar telah menyampaikan sebuah hadis kepadaku dan dia adalah orang yang jujur. Abu Bakar berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seseorang pun yang melakukan satu dosa, kemudian ia bangkit untuk bersuci atau berwudu dan lalu sholat, lalu dia memohon ampun setelah sholat kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuninya. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 135 yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau dosa atau menganiaya diri mereka, mereka mengingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Hadis ini kita ambil dulu faidahnya. Yang pertama, kedudukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena beliau yang menceritakan kepada kita kronologis hadis ini sebagaimana sudah kami paparkan sebelumnya. Kalau ada yang menceritakan kronologis, kita jadikan sebagai keutamaan beliau. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang mengambil manfaat dari hadis-hadis Nabi SAW. Dan memang harusnya teman-teman dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan cuma sehari-hari, per detiknya. Jangan pernah melakukan satu perbuatan, jangan pernah menikmati sesuatu kecuali Anda tahu Nabi memang menikmatinya atau memerintahkannya. Dan kalau Nabi SAW menjauhinya, maka jauhi. Kalau Anda mau selamat seperti itu. Buah tidak akan jauh dari pohonnya. Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik, pemimpin anak Adam, penutup risalah langit, dan tidak ada lagi risalah kenabian setelah beliau. Kitab Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna yang beliau bawa. Syaratnya syarat yang paling sempurna. Kata Nabi SAW, semua nabi-nabi diutus untuk kaumnya saja. Aku diutus untuk seluruh alam semesta. Artinya, Anda kalau mau jadikan salah satu dari manusia ini sebagai suri tauladan dan idola Anda, maka tidak ada yang mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Beliau kekasih Allah, beliau adalah pemimpin para anak Adam, pemimpin para nabi-nabi, dan seterusnya. Utamanya. Makanya kita menjadikannya sebagai suri tauladan. Di sini Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya tidak pernah mempelajari ataupun mendengarkan hadis Nabi kecuali pasti aku akan mendapatkan manfaat darinya. Dan memang benar. Apa saja yang Nabi sampaikan pasti ada manfaatnya. Oleh karena itu sibukkan diri dengan hadis-hadis Nabi SAW. Mau makan, mau minum, mau bergaul, mau bekerja, mau apa saja, tanyakan, ini Rasulullah SAW izinkan atau tidak? Ada penyampaian hadisnya. Ini dilarang enggak? Kalau dilarang tinggalkan. Nah seperti itulah. Maka kita pasti akan bersama dengan Nabi. Di dunia sukses, di akhirat sukses. Secara otomatis itu. Ini perkataan diambil dari perkataan Ali, sungguhnya saya tidak mendengarkan hadis Nabi SAW kecuali pasti akan saya mendapatkan manfaat darinya. Kemudian juga pelajaran yang ketiga adalah bolehnya seseorang untuk memastikan informasi yang sampai kepadanya bila dia ragu terhadap orang tersebut. Statement Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau saya mendengarkan ada seorang sahabat Nabi yang berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, maka saya bilang, apa benar kau bisa bersumpah gak ada sama Allah, kau dengar langsung. Kalau dia bersumpah maka saya akan terima.
Di sini statementnya, tidak bisa dipukul rata semua sahabat yang menyampaikan, lalu Ali bin Abi Thalib suruh bersumpah. Kalau sahabat itu tidak Ali begitu kenal, maka beliau akan meminta untuk bersumpah. Tetapi kalau orang yang dikenal, sebab setelahnya dia mengatakan, dan saya dengar dari Abu Bakar, dan Abu Bakar jujur, artinya tidak perlu saya minta dia bersumpah. Berarti Ali bin Abi Thalib di sini radhiyallahu anhu mengatakan meminta sumpah kalau orang yang masih jarang dia kenal, itu dia tidak begitu kenal. Kenapa saya katakan ini teman-teman sekalian? Karena definisi sahabat Nabi itu ada. Siapapun yang melihat Nabi atau bertemu dengan Nabi secara langsung di saat itu ya. Kita lihat Nabi walaupun sesaat. Kalau kita hidup di masa itu dan kita sempat ke Madinah, ketemu Nabi, lihat aja, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan iman itu. 3 syarat ini maka dia berarti sahabat. Sahabat ada level-levelnya. Ada orang yang masuk Islam di tangan Nabi, tinggal bersama Nabi, seperti Abu Bakar bahkan menikahkan anaknya Aisyah dengan Nabi, jadi mertua Nabi, tetanggaan dengan Nabi, di mana-mana Nabi jalan selalu sama-sama. Ini beda tentunya derajatnya dengan sahabat yang datang ke Madinah, dia tinggal di kota lain, dia masuk Islam lalu dia pulang. Contoh seperti Abi Dzar radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam di kota Mekah, habis itu beliau pulang ke sukunya, suku Ghifar. Beliau enggak datang kecuali setelah Nabi hijrah ke Madinah. Tidak bisa disamakan dengan Abu Bakar. Dia masuk Islam, dia pergi. Ada juga di antara orang-orang yang masuk Islam di masa itu, berbondong-bondong terutama setelah pembebasan kota Mekah dan menangnya Nabi di perang Hunain, itu banyak yang datang masuk Islam. Berbondong-bondong, kepala suku dengan sukunya ribuan orang masuk. Allah mengatakan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat hai Muhammad pada saat itu manusia afwaj, bergelombang-gelombang, berbondong-bondong datang masuk Islam. Itu tanda-tanda kematian Nabi SAW karena manusia sudah banyak masuk Islam di masa itu. Nah orang-orang ini cuma datang lihat Nabi, syahadat, pulang. Gitu kan? Nah ini kedudukannya beda walaupun mereka tetap masuk dalam definisi sahabat. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib kalau lihat ada orang yang memang pernah mengaku, pernah lihat Nabi, pernah beriman, dan dia mengatakan Nabi pernah bersabda, dia belum pernah lihat orang ini, itu jarang. Dia katakan coba sumpah atas sama Allah. Tetapi kalau yang Ali bin Abi Thalib kenal dengan kejujurannya, hampir tiap hari sama Nabi, beliau tidak suruh lagi bersumpah. Nah itu maknanya. Ini faedah ketiga. Faedah yang keempat adalah bagaimana Ali bin Abi Thalib memberikan pengakuan tentang kejujuran Abu Bakar. Ini sekaligus membantah kelompok Syiah, di mana mereka seakan-akan menyebarkan isu kalau Abu Bakar mengambil khilafahnya Ali atau terjadi perselisihan antara Ali dengan Abu Bakar. Padahal sebenarnya tidak benar. Ini informasi disebarkan oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi pendiri sekte Syiah. Ya, nah, itu kisahnya cukup panjang tentunya. Makanya Ali di sini mengatakan, dan saya menyuruh sahabat-sahabat Nabi kalau menyampaikan satu informasi saya suruh bersumpah. Dan sungguhnya Abu Bakar telah menyampaikan kepadaku, tapi dia tambahkan, dan Abu Bakar orang yang jujur. Sekarang saya tanya teman-teman, bisakah Ali tidak usah bilang Abu Bakar orang yang jujur? Saya dengar dari Abu Bakar selesai. Tapi kenapa dia titik beratkan dan Abu Bakar orang yang jujur? Karena memang dia mau buktikan, sampaikan kepada umat, ini orang nggak perlu diragukan lagi. Dan memang banyak sekali hadis Nabi SAW yang memuji Abu Bakar. Di antaranya hadis yang mulia. Abu Bakar itu teman-teman sekalian sangat kuat dan kekar ruhnya. Jasadnya mungkin biasa, tapi ruhnya sangat kuat. Dan ini yang harus kita perhatikan. Teman-teman duduk di majelis ilmu seperti ini, Anda sedang memberikan nutrisi terbaik buat ruh Anda. Ruh itu kalau kuat teman-teman, fisik akan ikut kuat. Tapi kalau fisik kuat, ruhnya lemah, sedikit diterpah ujian saja, amruk, bunuh diri lah, putus asa lah. Tapi kalau ruhnya orang kuat itu beda. Nutrisi ruh adalah majelis ilmu. Hal-hal yang menyentuh secara keimanan itu dia akan kokoh. Abu Bakar ini cirinya radhiyallahu anhu, kalau jalan dan angin kencang tubuhnya terdorong karena kurus radhiyallahu anhu. Dan beliau yang mengatakan dalam hadis, ya Rasulullah, waktu Nabi bilang tidak boleh menutup mata kaki, gitu kan? Isbal. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau sedang sholat, sarung saya sering melorot, menutupi mata kaki. Sementara Nabi melarang untuk menutup mata kaki, apalagi dalam sholat gitu ya, bagi laki-laki. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, sering kali sarung saya melorot. Kalau saya tidak tahan, maka berarti bisa melorot. Sementara Nabi SAW bersabda hadis yang lain, siapa yang
menjulurkan celananya menutup mata kaki maka di neraka. Ada juga yang dalam hadits lain sombong maka di neraka. Maka kata Nabi SAW, kau tidak termasuk orang itu hai Abu Bakar. Karena memang dia bukan orang sombong dan bukan sengaja menutup mata kakinya, tapi melorot. Melorot kenapa? Karena badannya kurus. Radhiyallahu anhu. Tetapi apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain tentang kekuatan ruhnya Abu Bakar? Kalau seandainya iman Abu Bakar sendirian satu orang ditimbang di satu timbangan dan seluruh umat ini, semua sahabat, semua tabi'in, semua tabi'in, kita semuanya ini, umat Islam sekarang jumlahnya hampir 3 miliar, 2 miliar lebih di muka bumi ini. Dan yang belum lahir, kedepannya sampai hari kiamat, semua umat ini ditimbang, imannya ditimbangan sebelah, Abu Bakar tetap lebih berat. Satu orang ini sih. Karena luar biasa kuatnya ruhnya gitu ya. Makanya orang yang masuk kerana mencaci maki Abu Bakar, apalagi sampai mengkafirkan, ini sangat aneh. Dia sebenarnya targetnya adalah Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak bisa, mereka caci makilah sahabat terdekatnya. Tapi orang, misalnya teman-teman kita ini kalau bersahabat dengan seseorang, saya sahabat dengan si A misalnya, saya tentu sudah teliti siapa orang ini sehingga saya jadikan sahabat saya. Kalau sahabat saya dicela, sebenarnya celaan juga kepada saya. Mau nggak mau? Berarti kan saya salah pilih teman dong. Padahal sebenarnya saya sudah jeli. Jadi menghina Abu Bakar, menghina sahabat-sahabat Nabi sama saja menghina Nabi. Apalagi ini mertua Nabi. Begitu juga dengan Aisyah anaknya radhiyallahu anha. Ya itu adalah kekasih Nabi SAW. Waktu ditanya oleh Amr bin As, siapa orang yang paling anda cintai? Maka kata Nabi SAW, Aisyah. Lalu kata Amr bin As, ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki. Kata Nabi SAW, ayahnya Abu Bakar. Lalu siapa lagi Rasulullah? Umar, lalu Uthman, lalu Ali. Terusnya sampai yang ke-10 atau ke-11 baru disebutkan Amr bin As. Dan tidak pernah bercerai antara Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Berarti dalam hukum syar'i kalau tidak bercerai akan bersama-sama nanti di surga. Berarti istri akhirat. Bagaimana datang kelompok Syiah di sini mencaci maki orang-orang seperti ini teman-teman. Jadi hati-hati, jangan kemakan syubhat ya. Dan mereka sekarang banyak tersebar di negara kita menyebarkan syubhat-syubhat seperti ini ya. Makanya di sini Abu Bakar dipuji langsung oleh Ali. Ali mengatakan wa sadaqa Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang jujur. Saya nggak perlu suruh dia bersumpah, pasti benar yang disampaikan. Itu pelajarannya. Pelajaran yang kelima yang bisa diambil adalah ini tentang keutamaan wudu sekaligus diikuti sholat, ya. Terutama bagi pelaku dosa, makanya dikenal dengan sholat taubat. Kata Nabi SAW, kata Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang yang berbuat dosa, kemudian dia berdiri segera berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, lalu beristighfar kepada Allah, kecuali akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Allah telah sebutkan dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat 135 yang artinya, dan orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri mereka sendiri dengan dosa, maka mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Berarti makna daripada Al-Imran 135 adalah hadis ini. Tafsirnya adalah hadis ini. Wudu, sholat 2 rakaat niat untuk pembersihan dosa lalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 poin teman-teman sekalian yang kita bahas sekaligus pada kesempatan kita ini, dan insya Allah kedepannya kita akan bahas sholat berjamaah di masjid, yaitu pelebur dosa yang ke-5. Namun ini kita baru baca dari buku ini tentunya. Saya tadi janjikan akan menambah syarah dan penjelasan berhubungan dengan masalah wudu. Tambahan hadis-hadis Nabi SAW yang mulia berhubungan dengan masalah wudu agar memotivasi kita. Target kita teman-teman sekalian setiap belajar begini adalah bagaimana kita yang sudah tahu maka dia sempurnakan dan dia lebih konsisten menjaga istiqomah. Yang belum tahu ambil dan amalkan. Targetnya begitu. Ya, jangan sampai teman-teman hadir dalam majelis seperti ini dengarin ya sudahlah tadi materinya jelas ya, oh bagus ya, tidak penting bagi pemateri itu. Yang penting sekarang bagaimana antum mendapatkan manfaat dari itu. Dipraktikin ya. Nah ilmu ini dipelajari untuk dipraktikin. Di antara keutamaan wudu disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah dalam kitab beliau ini yang saya baca adalah kitab At-Targhibu Tarhib. Dan saya memilih Sahih At-Targhibu Tarhib. Karena datang ulama lain namanya Syekh Albani, Nasiruddin Albani rahimahumullah semuanya yang menelusuri buku Al-Mundhiri lalu kemudian hanya mengangkat hadis-hadis yang sahih saja dan hasan. Maka di dalam kitab Tahara, ya, tepatnya buku ini di jilid 1-nya di bab ke-7 tentang anjuran berwudu dan menyempurnakan wudu, beliau mengangkat banyak sekali hadis Nabi SAW.
Di antaranya hadits Ibnu Umar dengan sanad yang sahih bahwasanya Nabi SAW menjelaskan tentang pertanyaan Jibril kepadanya tentang Islam. Beliau bersabda, waktu Jibril tanya apa itu Islam, maka kata Nabi SAW, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal wa ta'tamir wa taktasir minal janaba wa an tutimmal wudu'a wa tasuma Ramadan. Qala fa idza fa'alta dzalika qala fa idza fa'altu dzalika fa ana muslim. Tanda tanya. Qala na'am. Qala sadaqta. Nabi SAW menjelaskan kepada Jibril yang datang bertanya tentang Islam untuk menjelaskan kepada umat ini, Islam adalah hendaknya kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah benar-benar utusan Allah, dan engkau setelahnya mendirikan solat, membayar zakat, berangkat haji, dan juga mengerjakan umroh. Khusus di poin ini sebagian di antara dalil yang diangkat oleh sebagian ulama tentang wajibnya umroh yang pertama, sebagaimana wajibnya umroh, wajibnya haji yang pertama. Jadi selama ini kan banyak kita sering dengar, oh umroh itu sunnah. Sebenarnya yang sunnah itu yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kalau yang pertama kali dan Anda punya kemampuan, tidak boleh ditunda. Karena di sini dijelaskan Islam itu diantaranya adalah berangkat haji dan umroh. Kemudian mandi junub, dan ini jauh lebih aman dengan tidak menundahnya. Sunnah Nabi SAW begitu selesai biologis maka berudu, mandi. Tapi kalau ada orang mau menundahnya maka boleh saja. Tetapi Nabi SAW menganjurkan Umar bin Khattab agar membersihkan kemaluan lalu berwudu kemudian tidur. Baru mandi kalau menjelang subuh, itu dibolehkan. Kemudian selanjutnya setelah mandi junub adalah menyempurnakan wudu. Ini bagian daripada Islam, dan juga berpuasa Ramadan. Di dalam hadis ini bahkan didahulukan menyempurnakan wudu baru puasa Ramadan. Ya, berarti menandakan ini perintah yang sangat ditekankan. Lalu Jibril bertanya, jika aku melakukan itu semua, apakah aku sudah muslim? Ini tentu Jibril datang untuk menyampaikan wahyu supaya sahabat itu mengetahui tentang apa itu Islam. Bukan Jibril ingin belajar, gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan, iya. Kata Jibril, engkau benar. Penyampaian ini benar. Hadis kedua, keutamaan wudu adalah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan wajah, kedua tangan dan kaki mereka bersinar putih terang karena bekas wudu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan sinar putih wajahnya, maka hendaklah dia melakukannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian dikatakan masih riwayat nomor 2 ini menyempurnakan bahasan tentang cahaya yang akan keluar hari kiamat nanti dari tempat-tempat wudu ini. Riwayat Imam Muslim, Abu Hazim mengatakan, kuntu khalfa Abi Hurairah wa huwa yatawadda lis-shalah. Satu hari aku pernah berada di belakangnya Abu Hurairah sementara Abu Hurairah radhiyallahu anhu wudu untuk salat. Fakana yamuddu yadahu hatta yablugha ibtah. Dan dia mengulurkan ya air itu sampai ya hampir seluruh lengannya ya. Dikatakan dalam terjemahan sini dia mengulurkan tangannya hingga mencapai ketiaknya. Ya. Artinya air itu bukan hanya di batas minimal. Kita ada batas minimal wudu pergelangan tangan. Kalau kita basuh pertama kali, ada batas wudu kalau siku sampai batas siku. Ini kan batas minimal. Ya. Maka anjurannya adalah dipanjangkan, dilebihkan. Di sini kita lebihkan supaya pasti kena yang batas minimalnya. Siku juga usahakan dilebihkan. Abu Hurairah bahkan lebihkan air. Mata kaki misalnya, kaki hanya sampai mata kaki dilebihkan sampai ke betis, gitu kan? Maka itu jauh lebih sempurna, seperti itulah. Maka Abu Hurairah melakukan itu. Kata Abu Hazim, aku menyaksikan itu. Faqultu lahu ya Abu Hurairah. Aku berkata, wahai Abu Hurairah, ma hadzal wudu? Wudu apa ini? Saya belum pernah lihat, gitu ya. Faqala ya bani Farrukh, antum hahuna. Wahai suku dari Farrukh, karena Abu Hazim dari suku Farrukh, dia mengatakan, kamu ada di sini, kalian ada di sini lagi menyaksikan ini. Lau alimtu annakum hahuna ma tawadda'tu hadzal wudu. Kalau saya tahu kalian di sini, saya tidak wudu ini dulu. Ini banyak sekali multi tafsir bisa bermakna. Saya akan jelaskan dulu
baru saya praktekin. Karena kalian belum tahu. Tapi karena saya tidak tahu kalau kalian ada, maka saya praktekin wudhu ini. Harusnya ini dijelasin dulu, gitu kan? Itu salah satu maknanya. Ini saya lakukan kata Abu Hurairah karena saya sami'tu khalili Rasulullah SAW, saya mendengarkan kasihku Rasulullah SAW yaqul, bersabda, tablugul hilyatu minal mu'mini haitsu yablugul wudu. Bahwasanya perhiasan seorang muslim nanti atau orang mukmin pada hari kiamat itu akan mencapai apa yang dicapai oleh wudunya. Tentu perhiasan sini tidak usah kita bayangkan gelang atau yang semisalnya. Tapi yang jelas di hari kiamat nanti di surga, tempat-tempat yang tersentuh wudu itu akan dipenuhi dengan perhiasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Laki-laki atau perempuan, sama. Artinya wudu akan mendatangkan cahaya dan juga akan membersihkan dosa serta mendatangkan perhiasan yang Allah berikan nanti di surga untuk para orang yang menjaga wudunya. Masih di nomor 2 hadisnya dalam bab ini, Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam sahihnya senada dengan ini. Hanya saja dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, innal hilyata tablughu mawadhi'at tahur. Sesungguhnya hiasan seorang mukmin akan memenuhi atau mencapai anggota tubuh yang disucikan. Anggota tubuh yang disucikan. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya orang-orang beriman akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi cahaya terang benderang dari tempat wudhu mereka. Dari hadis atau ada hadis yang lain Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW pernah bilang begini, saya ingin sekali ketemu dengan saudara-saudara saya. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudara Anda? Dan itu disebutkan di hadis nomor 3 di sini. Ini yang menguatkan hadis nomor 2 tadi ya. Karena Nabi SAW pernah mendatangi sebuah kuburan, lalu beliau membaca doa, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Wa inna insyaallah bikum min qaribin lahikun. Dan kami dalam waktu dekat akan menyusul kalian. Wadittu anni qad ra'aitu ikhwanana. Aku ingin sekali melihat saudara-saudara kita. Qalu, para sahabat mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudara Anda ya Rasulullah? Qala antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd, saudara-saudara kita adalah yang belum datang sekarang. Maksudnya semasa hidupku ini mereka belum ketemu sama aku. Apakah belum lahir atau belum sempat ke kota Madinah ketemu dengan Nabi. Itu adalah saudara-saudara Nabi. Ya, kita termasuk di sini. Para sahabat mengatakan, qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika ya Rasulullah. Bagaimana caranya nanti Anda bisa kenal umat Anda sementara Anda tidak ketemu ya Rasulullah? Di hari kiamat nanti kan kita baru ketemu Nabi. Tidak bisa di dunia. Di dunia kita tinggal ziarah kuburnya saja. Tidak bisa interaksi sama Nabi karena Nabi sudah meninggal. Berarti kita akan ketemu Nabi pertama kali nanti di mahsyar, di hari kebangkitan. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana nanti Anda kenal saudara-saudara Anda muslimin itu yang tidak sempat ketemu Anda? Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, ara'aita law anna rajulan lahu khailun gurrun muhajjal baina dhahri khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailah. Bukankah kalian perhatikan atau tidak kalian perhatikan apabila ada seseorang memiliki kuda yang kepala dan keempat kakinya berbulu putih dan berada di tengah-tengah kuda yang berwarna hitam kelam atau legam. Apakah dia bisa mengenali kudanya? Misalnya kita punya kuda banyak nih, rata-rata semua warna hitam, tapi ada kuda di situ yang bulu di dahinya, di kepala dan keempat kakinya warna putih. Mau badannya warna merah atau coklat atau hitam pun, apakah bisa dikenali? Tentu saja bisa. Karena ada bulu putih itu. Nah itu yang dimaksudkan. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah dia bisa mengenal kudanya kalau kudanya ada ciri khas bulu putihnya begitu? Di tengah-tengah kuda yang lain berwarna hitam legam. Maka para sahabat mengatakan, ya. Qalu bala ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah. Qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu' wa ana faratukum 'alal haud. Sesungguhnya para saudara-saudara kita muslim nanti itu akan datang pada hari kiamat dalam kondisi wajah dan kedua tangan mereka terang benderang, bersinar putih karena bekas wudu. Dan aku akan mendahului kalian nanti ke haud atau ke telaga. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini memang riwayat menjelaskan kalau kita adalah saudara-saudara Nabi SAW dan kita akan dikenal oleh Nabi dari bekas wudu pada hari kiamat. Nanti orang-orang lain semuanya berwarna-warni merah, hitam, kelam, ya, dari dosa-dosa mereka. Maka umat Islam
yang berwudu itu akan mengeluarkan cahaya, jadi bisa dikenal. Nabi bisa lihat dari jauh, itu umatku, itu umatku. Seperti itulah. Ini pelajaran dari hadis yang kita bisa ambil bahwasanya nanti umat Islam yang suka menjaga wudu, mereka akan datang hari kiamat dalam kondisi bercahaya, sangat terang pada hari kiamat nanti. Pelajaran kedua, bahwasanya orang-orang yang datang setelah Nabi SAW meninggal dari umat ini dikenal dengan saudara-saudara Nabi. Sementara yang hidup semasa dengan beliau dan bertemu dengan beliau dikenal dengan sahabat-sahabat beliau. Kemudian hadis yang lain, saya cek dulu karena ini beberapa hadis mirip-mirip tadi ya. Ini hadis-hadis yang saya baca sekarang sementara ini adalah hadis-hadis yang semakna dengan hadis kita tadi, yang kalau dia wudhu berguguran dosa-dosanya gitu. Saya coba cari hadis yang berbeda tentang masalah keutamaan wudhu ini. Ya, di antara hadis mungkin yang perlu kita tambahkan adalah hadis ke-16 dalam bab ini dengan sanad sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Ma min muslim yatawadda fayasbiqul wudu, thumma yaqumu fi salati faya'lamu ma yaqul illam fatalah wa huwa kayawmi waladathu ummu." Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan juga Abu Daud. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berdiri dalam keadaan solat, dia mengetahui apa yang dia ucapkan, maksudnya khusyuk dalam solatnya, melainkan dia selesai solat dalam kondisi seperti baru dilahirkan oleh ibunya, maksudnya bersih dari dosa-dosa. Kemudian juga ada hadis yang lain menjelaskan tentang amal yang paling cepat mengangkat derajat di surga. Di antaranya masalah wudu. Disebutkan di dalam hadis nomor 18 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 18 dalam bab ini ya. Kata Nabi SAW, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Mau enggak saya tunjukkan kepada kalian amal yang paling cepat membersihkan dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat di surga? Qalu bala ya Rasulullah, mereka berkata tentu wahai utusan Allah. Qala isbagul wudu alal makarih. Menjaga wudu di waktu-waktu yang dibenci. Di sini maknanya luas. Bisa bermakna waktu dibenci itu wudu pada saat mau tidur. Biasanya orang malas. Tadi sempat di pembukaan kita ada hadis Nabi SAW, siapa yang berwudu sebelum tidur lalu baca zikir mau tidur, maka dia kalau meninggal dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Biasanya kita tidak mau. Atau wudu di waktu musim dingin. Batal wudu, dia wudu lagi misalnya. Mungkin berat bagi dia. Atau dia sudah siap-siap untuk pergi, batal wudunya. Dia tidak mau wudu lagi misalnya. Ini kan waktu yang dibenci. Justru waktu yang dibenci ini, itu yang paling banyak mengangkat derajat dan mengampuni dosa-dosa. Tapi wudu. Kemudian yang kedua, amal yang banyak mengampuni dosa dan mengangkat derajat adalah kathratul khuta' ilal masajid. Banyaknya langkah kaki menuju ke masjid. Kemudian yang ketiga, wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat dan salat sesudahnya. Kayak misalnya antara maghrib isya, bapak ibu lagi tidak ada aktivitas, udah nunggu aja deh. Ibu-ibu mungkin tunggu di sejadahnya, bapak-bapak mungkin tunggu di masjid, udah nanggung sampai isya. Apakah ada ta'lim atau hanya duduk berzikir misalnya atau baca Quran. Nah, menunggu salat ke salat sesudahnya ini, itu adanya dianggap fadzalikumur ribat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu sama dengan pahala ribat. Ribat itu berarti mengikat diri di perbatasan antara pasukan muslim dengan pasukan orang-orang kafir. Yang kata Nabi SAW, ribatu yawman fisabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Riba satu hari di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ya. Kemudian hadis yang lain juga kata Nabi SAW, ala adullukum ala ma yukaffirullahu bihil khataya. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa walaupun banyak, wa yazidu bihi fil hasanat, dan menambah banyak sekali pahala-pahala, wa yukaffiru bihi dzunub, dan membersihkan dan meleburkan dosa-dosa dan bekas-bekasnya. Qalu bala ya Rasulullah. Kata Nabi, kata para sahabat, tentu wahai utusan Allah. Qala isbagul wudu alal makruhat, menyempurnakan wudu di waktu dan kondisi yang tidak diinginkan, terutama di waktu-waktu dingin di sini disebutkan. Wa kathratul khuta ilal masajid, banyak langkah menuju ke masjid. Wa intidarus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat, dan menunggu salat sesudah salat, maka itu adalah dianggap ribat. Itu dianggap ribat. Kemudian kita tutup mungkin dengan hadis ini ya. Karena mirip-mirip semua hadisnya, tapi ini hadis masih masalah pembersihan dosa di penutupan bab ini sebenarnya. Maaf, kita langsung masuk ke hadis di bab sudahnya, bab 8. Ada dua buah hadis ini saya pilih sebagai penutup. Hadis pertamanya dari Thauban radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah walan yuhafidha 'ala al-wudu'i ilal mu'min. Beristiqamalah kalian, maksudnya
dalam menjaga perintah Allah dan juga larangan-larangannya. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Dan kalian tidak akan mampu menghitung pahala. Tak usah hitung-hitung, kerjakan saja, nanti Allah yang hitungkan. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah solat. Kalau mau perbaikin apapun, mau memperbanyak amal di hari kiamat adalah solat. Dan tidak akan menjaga wudu kecuali orang-orang beriman. Ini saksi bahasan kita adalah tidak menjaga wudu kecuali orang-orang beriman. Kemudian juga kita tahu hadits Nabi SAW yang lain dengan sanad hasan sahih, kata Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati la amartum inda kulli salatin bi wudu wa ma kulli wudu'in bisiwak. Kalau aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk berwudu setiap kali mau salat dan agar mereka bersiwak setiap kali wudu. Nah, hadits ini memberikan pelajaran kepada kita pentingnya seorang muslim mengulang-ulangi wudunya dan usahakan dia setiap mau sholat dalam kondisi wudu. Jadi maksudnya biar sudah punya wudu, kalau dia berbaharui lagi bagus. Dan juga siwak. Nah, siwak ini berarti sikat gigi. Nah, ini saya tutup dengan ini teman-teman sekalian, poin penting ya. Mungkin sebagian kita kalau berbicara masalah gosok gigi misalnya, mungkin maksimal 3-5 kali lah sehari ya. Mungkin kita anggap ada orang ditanya, kita survei sikat gigi berapa sekali kalau dia sehari, misalnya dia bilang 5 kali, kita anggap sudah banyak banget gitu ya. Karena biasanya orang 3 kali sehari, pagi, siang, habis makan pagi, makan siang dan juga selepas makan siang dan juga mungkin pada saat mau tidur gitu ya. Kalau ada orang lebih itu 5 kali misalnya, setiap kali dia habis nyemil segala dia cuci kayak gitu sudah bagus banget gitu ya, 5 kali. Tapi apakah Anda tahu kalau dalam Islam justru sikat gigi itu dan membersihkan gigi diperintahkan bahkan sampai puluhan kali? Puluhan kali, bukan sekali 2 kali. Dalam sebuah hadis tentang masalah siwak, ada dalam bab buku hadis ini, kata Nabi SAW, aku diperintahkan bersiwak, membersihkan gigi. Kalau kita gosok gigi di masa sekarang, sampai aku mengira aku akan ompong, kata Nabi. Saking seringnya. Nah, hadis yang kita bahas tadi yang terakhir ini adalah, kata Nabi SAW, dan saya akan perintahkan, kalau tidak beratkan umatku, dan itu baik buat mereka, adalah setiap kali mereka wudu, mereka bersiwak. Atau juga dalam hadis lain, setiap kali mau sholat. Kalau setiap kali mau wudu dan sholat teman-teman sekalian, kita hitung kalau kita wudu di waktu sholat wajib saja 5 kali. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berarti baru sholat wajib sudah 5 kali sikat gigi. Belum kita bicara sholat sunnah. Ada sholat duha. Kalau 2 rakaat berarti sekali aja. Tapi kalau kita sholat sampai 4 rakaat, 8 rakaat, berarti setiap kali salam kita pakai siwak lagi, ya, bersihkan gigi lagi. Berarti bisa kalau 8 rakaat 4 kali kita pakai siwak. Belum sholat qabliyah, duhur ada 4 rakaat. Ada ba'diyah duhur 4 rakaat. Kata Nabi SAW, siapa yang jaga 4 rakaat dan sebelum dan sudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Ada qabliyah asar 4 rakaat. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Kemudian juga ada qabliyah dan ba'diyah maghrib dan isya. Ini 2 rakaat masing-masing. Berarti qabliyah maghrib 1 kali bersiwak atau sikat gigi. Qabliyah isya juga boleh 1 kali, berarti 2 kali. Ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya sekali-sekali. Berarti ini 4 kali. Bisa dihitung puluhan kali. Belum kalau kita bicara tahajudnya. Belum tahiyat masjid. Belum sholat taubat dan segala macam hal. Berarti memang menandakan sangat korelasi sangat ketat sekali berhubungan dengan masalah ya kita harus menjaga wudu ini. Dan mengulang-ulanginya. Berikut juga kita membersihkan sekaligus gigi kita itu. Ada juga hadis ini, izinkan saya menyampaikan juga ini poin penting sebenarnya di bab 9 ya. Masalah anjuran untuk membaca bismillah pada saat mau wudu. Bahkan hadisnya agak tegas berhubungan dengan masalah ini ya. Makanya kalau pas mau wudu, nyalain keran, ucapkan bismillah dulu. Bismillah ini penting. Karena kata Nabi SAW, la salata liman la wudu'alah. Tidak akan dihitung, diterima sholat seseorang sampai dia dalam kondisi berwudu. Lalu dikatakan wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih, dan tidak dianggap sah wudu seseorang tanpa membaca bismillah. Maka berarti mengucapkan bismillah di sini adalah kewajibannya gitu ya. Mana kita membaca bismillah. Walaupun ada sebagian ulama yang ya tidak mewajibkannya, tetapi di sini kami cenderung dengan pendapat yang mengatakan wajib. Begitu juga dengan riwayat lain, la wudu'a liman lam yusammillah. Tidak akan dianggap wudu itu seseorang selama dia tidak menyebut nama Allah. Maka membaca